Tariknya. Bos, buat yang sering berselancar di dunia maya, pasti akrab banget kan dengan sosok unik yang satu ini? Sambil masak di dapur warungnya, jogetan dan nyanyiannya lanjut terus. Dapurnya pun jadi meriah, biar makin sedap masakannya ya, Nya. Yes, aksi lakonnya Bang Madun Oseng yang luwes banget memerankan Nyak Kopsah, sosok emak-emak Betawi nyentrik ini, sukses bikin doi jadi idola netizen, terutama saat pandemi. Abis tingkahnya itu kocak abis. Emang sih warungnya sederhana tapi ngangenin. Buktinya Mulan Jamila dan Ucok Baba aja sampai ketagihan. Udah cakep sekarang. Udah lupa sama nyalo. Bahkan Mulan Jamila yang datang-datang langsung kena semprot si Enya, bukannya marah, malah girang. Haha, nggak cuma pulang kenyang, tapi juga hati senang karena ketemu Nyak Kopsah yang jago ngebanyol ini. Halo bos, siapa yang kagak kenal Nyak Kopsah? Yang orang ambla-ambla si janda bodong, wey. Yang tahu masakannya Kopsah siapa, say? Yuk pada nonton aja. Di mana? Di Cuan, bos. Di mana? Cuan, bos. Sekali lagi Cuan, bos. Dah pada nonton aja di Trans 7 di acara Cuan, bos sayang. Gak cuma di medsos, di dunia nyata Bang Madun Oseng juga jadi idola para pengunjung warungnya. Iya bos, jauh sebelum ngetop sebagai konten kreator, Bang Madun udah puluhan tahun berbisnis kuliner. Sejak tahun 1998 loh bos, berarti udah seperempat abad. Nah, si warung yang lokasinya nyempil melewati jembatan dan masuk gang kecil ini makin rame sejak lakon Nyak Kopsah moncer di dunia maya. Pengunjung pada ngebet pengen ketemuan si Enya. Wih, ini sih namanya dikejar-kejar rezeki ya, Nya. Hihihi. Banyak banget, karena apa? Banyak baca curhat sama gue di DM Instagram juga, di TikTok juga banyak curhat. Pengen dikasih namanya video yang ngena buat orang lain. Kata gue, lu ngapain mikirin orang lain juga nggak perlu nonton, tuh mikirin lu. Kayak gitu. Lu makan aja yang banyak daripada ngomongin orang, say. Sepakatnya, mikirin omongan orang cuma bisa bikin pusing. Mending kita ngicip masakan si Enya nih. Enak-enak semua loh, encang-cingnya babe. Menunya khas Betawi asli. Masakan Betawi, masakan rumahan. Jadi orang pada seneng tuh. Lah kan orang Indonesia mah emang makannya jengkol, teri, sayur asem, ya kan? Lah kalau makan coklat mah mentega mah udah orang Belanda yang makan. Bang Madun alias Nyak Kopsah ini emang hobi masak sejak perawan bos. Salah lagi, sejak lajang maksudnya. Salah satu primadona di sini, ini nih, si Jengki alias Jengkol Balado. Si Jengkol makin nendang kalau udah keluar bareng teman-temannya. Ada toge oncom, tumis cumi asin, sampai pecak ikan bos. Masakannya semuanya fresh, baru dimasak ketika pesanan masuk. Jadi dijamin jos deh rasanya. Harganya juga seramah Nyak Kopsah loh, mulai dari 15 ribuan aja. Parahnya bos, udah dikasih harga murah, tapi tetap aja loh ada pengunjung yang nakal. Nekat nggak bayar abis makan banyak. Ada! Orang nonton kagak nih ya? Yang merasa lu kagak bayar datang ke warung gue minta maaf sama gue, kagak perlu meleduk lu. Tega amat sih yang abis makan langsung kabur. Pada nggak tahu apa? Si Enya ini kepala keluarga yang bertanggung jawab banget bos. Yes, di balik sosoknya Kopsah yang nyablak, Bang Madun ini dikenal sebagai family man yang sayang banget sama anak istri. Ia bahkan udah sukses mengantarkan si sulung sampai jadi sarjana bos. Terus salah satu hobi uniknya adalah masakin buat keluarga tiap ada kesempatan. Biar sang istri bisa langsung makan begitu bangun tidur. Oh, so sweet. Lu mau buka nggak? Mau dibuka nggak? Nah, tuh. Jadi udah jangan penasaran lagi ya, gue punya bini yang cakep, anak gue udah 5. Ya, tuh. Tuh, gua aslinya Nyak Kopsah, aslinya Bang Madun, tuh. Anaknya 5. Nah, masih pada nyinyir aja sama gua. Lah bini gua bodoh kayak gini, gua sayang banget sama bini gua. Wadidaw, kalau udah begini kelihatan banget maco Jawara Betawinya. Tapi emang sosok istri Bang Madun ini emang teladan banget.
Sejak awal sang suami merintis bisnis warung, sampai berubah persona jadi Nyak Kopsah yang sekarang ngetop di mana-mana, Empok Supronati selalu setia menemani. Si Empok juga jadi saksi jatuh bangunnya bisnis warung yang modalnya cuma 700 ribuan ini. Banyak banget pengalaman, kadang-kadang apa ya, Mah? Oh iya, waktu gua pinjem duit sama keluarga gue, terus gua mau buka usaha tuh, gua modal pertama, maksudnya bukan modal pertama sih ya, gua baru modalin sore-sore. Itu makanan yang gua mau jual tumpah semuanya di jalanan, nggak kejual sama sekali, dan gua nggak bisa bayar utang, saudara. Dia lagi hamil, megang-megang bronjong. Hamil kedua ya anak? Iya, hamil kedua. Jadi nggak heran kan kalau Bang Madun cinta mati sama si Empok. Abisnya susah senang sang istri selalu ada. Saking cintanya, begitu tabungan ngumpul di tahun 2017, Bang Madun langsung daftarin nyonya buat naik haji. So sweet. Aku pengen dia bahagia, karena dia dari lingkungan orang-orang yang bahagia. Yang istilahnya punya duit banyak lah, sama kawin sama gua, emang gua nggak punya orang tua gitu kan. Gua bilang lu mau nungguin gua, anak udah tinggal baru satu. Kalau mau lepas gua silakan, nggak apa-apa. Lu penghasilan gua segini, lu nggak pernah gua bahagiain. Apa dia bilang, lebih baik gua mati di tangan lu daripada gua harus tinggalin lu. Dan rumah tangga kita hancur, kata dia. Iya banget ya. Duh, jomblo minggir dulu. Bakal iri dengki deh kalau lihat romantisnya si abang sama Empok. Apalagi sekarang makin menjadi-jadilah mesranya. Seiring juga cuan yang makin deres ngalirnya. Iseng-iseng kita hitungin yuk bos. Anggap aja lah ada 4.000 tamu yang datang tiap bulan. Terus per orang makan cuma seporsi seharga 15 ribuan deh. Bakal masuk tuh paling sedikit 60 jutaan. Widih, gimana gak makin cinta ya Empok ya? Biar dikata si abang bisa mendadak sulapnya berubah wujud jadi Nyak Kopsah, tapi terbukti bisa sukses menafkahi keluarga tercinta dan menggaji para karyawan setianya. Salut deh Nyak. Bang, bingung nih. Ya udahlah, pokoknya jaya dan cuan selalu ya abang Nyak. Nih, assalamualaikum buat orang Betawi. Kalau mau usaha yang bener usaha, jangan ngandelin lu dari orang tua, jangan ngandelin modal gede. Yang penting ada kemauan, ada skill, kemampuan, jangan niru-niru usaha orang lain. Jadi diri lu sendiri lebih baik daripada dari orang lain. Tuh, betul kan? Yang penting cuan bos. Trans 7 say. Bosku, mumpung Jakarta lagi ultah nih, kita kudu eksplor lebih jauh lagi ibu kota kita ini. Nah, walaupun kebanyakan pantai Jakarta kondisinya nauzubillah, tapi masih ada loh pantai Jakarta yang cantik, bening, biru. Gak kalah sama Bali atau bahkan Maldives. Nah, bisnis wisata open trip ke sana tuh nggak cuma bikin seger kepala, tapi juga bisa bikin gendut isi dompet kita. Nggak percaya? Cus, meluncur kita ke Pulau Seribu. Wih, weekend-weekend begini nih emang rame-ramenya bos. Tuh lihat, dah pada semangat kan kalau mau healing dan mantai asyik? Gembolannya udah pada meyakinkan bener. Tim cuan gak boleh kalah dong ya. Halo bos, selamat datang di Open Trip Pulau Seribu Official. Gimana? Mau tahu nggak cuannya di jasa open trip seperti ini? Tetap ikutin di cuan bos. Nah, Mas Eko nih jagonya bikin agenda open trip bos. Padahal doi nggak ada background pariwisata sama sekali loh sebelumnya. Tapi hobinya blusukan nyari hidden gem lah yang bikin bisnisnya laris manis begini. Sampai akhirnya di tahun 2017, Mas Eko berani memutuskan resign dari kantornya demi serius jalanin usaha wisata ini. Mantap! Awalnya diajak teman, kemudian ikut tuh trip begini kegiatannya. Nah, di situ saya kenalan sama warga lokal di Pulau Harapan ini atau di pulau lainnya. Nah, barulah kita mulai jualan open trip atau private trip, gathering, outing. Nah, itu berjalannya agak lumayan panjang. Dari 2015, 2016 itu sedikit. Itu sambil bekerja juga itu sampingan tadinya awalnya.
Cakep mas, dari kerja sampingan sekarang jadi sumber cuan. Yes bos, tiap weekend dan musim liburan sampai kewalahan loh Mas Eko melayani rombongan ABG, keluarga, sampai corporate yang menyewa jasa open tripnya. Terus, biar semua klien kepegang dan bisa jalan-jalan maksimal tanpa nyasar, Doi gandeng Akamsi nih buat jadi guide. Kerjasama dengan warga penghuni pulau juga kudu harmonis ya. Kan demi kelancaran cuan bersama ini. Saya ikut terjun langsung ke lapangan. Kita dampingin untuk pesertanya biar peserta tuh nyaman intinya. Kalau kita nggak bisa dampingin, paling kita perwakilan siapa tim kita. Yes, serombongan wisatawan begini biasanya bakal dikawal 2 atau 3 orang guide. Abang-abang guide ini tugasnya banyak loh bos. Mulai dari ngejagain keselamatan kita, memandu dan memastikan jadwal trip selalu tepat waktu, sampai bantu ngarahin kita pose biar foto-fotonya ciamik. Aman dia karena guide-guide di sini udah berpengalaman lah pokoknya. Apalagi contohnya kalau yang nggak bisa berenang kadang kan paling diajarin biar gimana fotonya cakep. Wah, seru banget sih bos. Hawa laut yang khas bikin beban pikiran terkuras. Gimana nggak happy kalau udah nemu spot kece kayak gini? Siap ngonten deh, sikat gengs. Pengen trip seru begini? Nggak perlu bayar mahal-mahal bos, beneran. Cukup bayar mulai dari 380 ribuan aja per orang. Kita udah bisa jelajah tuh. Mulai dari Pulau Harapan, Pulau Dolphin, Pulau Bulat, Pulau Papateo, sampai Pulau Kelapa II. Itu udah pakai nginep segala loh bos. Udah gitu, paketnya lengkap, kap. Aktivitasnya banyak bos. Mulai dari jalan-jalan, snorkeling, main banana boat, mancing dan bakar ikan, sampai lihat penangkaran penyu. Kalau paket-paket open trip di sini sih kita jual harga 2 hari 1 malam 380.000 per orang. Itu kayak udah dapat fasilitas penginapan, makan 3 kali, barbecue, wisata kunjungan ke pulau-pulau, snorkeling. Udah semuanya dah pokoknya komplit, tinggal paling exclude-nya ya kayak penangkaran penyu itu bayar. Kayak uang mau naik banana boat itu bayar sendiri peserta. Paling itu aja. Ini mah aman buat celengan kita ya. Makanya banyak yang awalnya coba-coba malah jadi ketagihan. Oh iya, namanya juga main di laut ya. Jangan lupa bawa baju ganti yang banyak, biar puas kita main airnya. Kalau menurut saya jasanya sangat memuaskan, dari pelayanannya sangat ramah dan dari ketepatan waktunya juga sangat baik. Apalagi timnya Mas Eko juga siap sedia menemani open trip kemanapun Anda mau loh. Ke Pulau Komodo, hayu. Ke Labuan Bajo, let's go. Mau private trip ya romantis? Bisa diatur. Namanya juga bisnis jasa wisata ya bos. Service excellent itu wajib banget. Biar bisnis panjang umur dan cuannya juga terus ngucur. Dalam seminggu atau sebulan lah total kurang lebih peserta bisa hampir 500-an. Kadang kalau lagi high season gitu bisa melebihi. Tapi kalau lagi low season gitu udah paling separuhnya. Kita tinggal ngikutin aja lah. Wih, mantep banget nih encang cingnya babe. Anggap aja 500 orang ini ambil paket yang 380 ribuan. Artinya sebulan masuk dong hampir 200 jutaan. Ciamik sih ini. Belum kehitung juga yang trip keluar kota atau private tour. Gokil. Tapi di balik cuan yang lancar, ada juga masa-masa yang bikin kondisi dak-dik-duk-der. Tapi kalau udah niat hati mau jadi pengusaha, ya kudu tebel deh mental jawaranya. Kayak kendala-kendalanya tuh ya kemarin yang sempat corona aja itu kendalanya. Kalau selebihnya kalau untuk sekarang nih, udah alhamdulillah kayak banyak juga travel aja nitip ke kita. Rezeki itu ada aja jalannya ya mas. Apalagi kalau servis kita udah dikenal jempolan. Bakal datang terus deh klien yang minta ditemenin main. Asyik banget nih. So, belajar dari Mas Eko. Kalau mau sukses usaha, nggak perlu nunggu tua. Yang penting mulai segera. Pede aja, yakin dengan kemampuan yang kita punya. Terus, gaspol, promo di mana-mana. Di zaman medsos meraja begini, semuanya bakal lebih ringkes bos.
Sekali ada klien yang puas, dijamin yang lain bakal ngikut dengan ganas. Hihi. Yang penting, servis yang kita berikan juga kudu berkelas. Nah, kalau mau punya bisnis jasa open trip, yang pertama punya keunikan tersendiri, yang kedua pelayanan dan fasilitas agar peserta nyaman dan bisa kembali lagi. Dan nggak kalah penting, cuan bos! Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok. Nyok, kita ngarak ondel-ondel, nyok. Hihi, kurang cinta apa coba tim cuan ke kota Jakarta? Sampai kita bikinin kue spesial nih. Hihihi. Tapi bukan tim cuan juga yang bikin sih. Kue gemoy ini adalah hasil karya seorang jagoan bikin kue custom aneh-aneh. Iya, beneran aneh. Bayangin, customer bebas mau pilih pesan cake bentuk apa. Mulai dari aneka tokoh kartun, beragam bentuk robot dan kendaraan, gedung perkantoran, sampai ada loh yang pesan cake bentuk kloset segala. Antara kreatif atau tega nih yang pesen. Yuk dah, kita kenalan sama sang ahli sambil kita kulik bisnis dan cuannya, bos. Halo bos, mau tahu perjalanan GPJKT sebagai spesialis kue custom dari tahun 2012? Ikutin terus saya ceritanya di Cuan Bos. Nah, Mas Fajar ini sempat viral karena bikin kue bentuk Tugu Monas yang gede banget. Si Monas ini doi bikin full dari cake, bos. Nggak pakai bantuan styrofoam sama sekali. Makanya berat banget dan bikin deg-degan karena rawan ambruk. Hihi. Kalau sampai rubuh, wah si Monas bakal tinggal puing-puing tuh. Bener nggak Mas Fajar? Hihi. Ngelihat skill doi yang segitunya, percaya nggak sih bos? Mas Fajar tuh nggak punya background tata boga sama sekali loh. Modalnya bikin kue tuh cuma karena doi doyan banget makan segala yang manis-manis. Hihi. Sampai akhirnya di tahun 2014, Mas Fajar berani resign dari kantornya biar bisa serius berbisnis kue custom ini. Wih. Berawal dari mana emang kebetulan dulu suka banget makan dessert, tepatnya cheesecake. Dan akhirnya sempat kepikiran gimana ya cara ngebuat cheesecake waktu itu. Ini mah jempol banget. Bermodal suka, bisnis yang awalnya dibikin iseng, malah sekarang cuannya langgeng. Nah, 11 tahun lalu tuh, Mas Fajar bikin cake buat diicip sama beberapa orang terdekatnya. Ternyata pada suka tuh sama testernya. Lama-lama, pesanan makin banyak, dan Mas Fajar pun mulai merambah ke custom cake yang bentuknya aneh bin ajaib. Yang jelas, bikin kue begini tuh nggak bisa sembarangan, bos. Mulai dari nimbang dan ngitung semua bahan, ngadon, baking, sampai ngedekornya tuh kudu penuh perhitungan dan detail. Nggak bisa asal cemplung aja, bos. Hihi. Jadi kita kenapa unik dan orang-orang banyak tahu kita sebagai disebutnya CEO kue-kue yang aneh. Di GPJKT, customer tuh bebas mau request kue bentuk apa aja, konsep apa aja, dan insya Allah kita bisa deliver sesuai dengan konsep customer. Cuman kebetulan semakin kesini request customer tuh semakin kreatif gitu loh. Dan kadang-kadang kita juga mikir, kok ada ya customer mesen kue kayak gini bentuknya. Tapi nggak semua kue kudu bentuknya aneh kok, bos. Kalau mau cari yang normal-normal aja juga ada. Hihi. Ini nih salah satu best sellernya. Milk Crepes Peach Marmalade, lengkap pakai buah-buah segar. Aneka cake klasik udah jelas ada dong ya. Mau yang ukurannya personal sampai yang gede, siap diboyong semua. Harganya cincai, bos. Bayangin, mulai dari 30 ribuan aja. Gimana nggak bahagia coba? Cake enak, dompet nggak berontak. Hihi. Nah bos, jadi kalau kita bikin kue coklat kayak gini, kita selalu pakai bahan tuh yang super premium. Dan ini tuh semuanya made to order, fresh from the oven. Jadi nggak ada tuh yang namanya kue kita tinggalin berhari-hari. Jadi kalau misalnya ada yang order, langsung kita bikinin, langsung kita bikin, langsung kita kirim. Jadi, silahkan berimajinasi mulai sekarang, bos. Mas Fajar siap siaga bikinin segala macam bentuk cake sampai bentuk yang gak masuk akal sekalipun.
Pantesan aja pelanggannya sampai datang dari berbagai negara ya. Cuan yang masuk juga udah pasti manis dong ya Mas Fajar. Hihi, spill dong Mas. Kalau misal bulan reguler itu kita di angka 200-300 juta per bulan. Kalau yang festif, kalau udah masuk Natal, apalagi Lebaran, itu kita bisa mencapai di 500. Eits, tapi namanya bisnis, pasti adalah masa pahit-pahitnya. Apalagi waktu Mas Fajar masih kerja sendirian tuh. Beuh, engsel rasanya mau copot. Hihi. Karena produk ini adalah produk custom, jadi agak susah untuk bisa menurunkan ilmu yang saya punya ke karyawan. Itu udah jalan 8 tahun, dikerjakan sendiri. Akhirnya kena mental. Kena mental dan fisik ya, karena selalu mengerjakan apa-apa sendiri, nggak bisa brainstorming. Kalau sekarang kan ada tim, brainstormingnya enak. Mantap! Dengan tim yang solid, sekarang Mas Fajar bisa makin ngebut garap pesanan. Dan jangan sampai lupa, promo Gaspol. Gas ngeng deh di semua platform medsos. Dijamin customer datang terus. Gimana bos? Udah lihat kan proses pembuatan cake custom ini? Makanya kalau mau usaha, jangan kebanyakan mikir, langsung dijalanin aja. Yang penting cuan bos. Encang-cingnya Babe, Jakarta ternyata nggak cuma belantara gedung bertingkat yang mewahnya sejagat deh. Hehe. Di tengah kota yang sibuknya dari pagi sampai pagi lagi ini, ada nyelip kesibukan peternakan sapi yang omsetnya miliaran loh. Widih, kapan lagi nih kita bisa kurban sapi kota? Sapinya gaul nih, anak Jakarta bos. Hihi. Yuk dah, nggak pakai lama lagi, kita kenalan sama sang peternak yang ternyata juga putra Betawi asli bos. Makanya kandangnya dinamai Betawi Muda, biar jiwa kita muda terus gitu ya bang. Hihi. Halo bos, mau tahu bagaimana cara beternak sapi di tengah kota Jakarta? Kembali lagi nanti, jangan lupa saksikan Cuan Bos. Kerennya nih bos, anak Betawi yang satu ini punya local pride yang jos banget. Doi pengen jadi Betawi asli yang sukses di tanah leluhur sendiri, biar nggak kelibas sama pendatang. Kenapa akhirnya kita menambahkan kandang sapi Betawi Muda? Ini lebih karena identitas diri. Saya orang Betawi dan ini menunjukkan legalitas bahwa Betawi bisa juga usaha, Betawi bisa juga berwirausaha, dan tentunya Betawi juga tidak ngandal warisan. Mantep banget nih, jiwa wirausaha si abang kita ini berkobar banget bos. Padahal aslinya Doi itu berkecimpung di dunia pendidikan. Cuman emang sejak kecil Bang Latif hobi banget main sama hewan ternak. Akhirnya bareng sang kakak, ia pun pakai jurus-jurus berdagang yang diajarkan sama nyak babehnya buat kembangin bisnis sendiri. Jangan dikira semua serba gampang bos. Omongan miring mah terus membanjir waktu Bang Latif memutuskan bikin peternakan di tengah kota begini. Proses ini juga tidak mudah kayak membalik telapak tangan lah, penuh perjuangan, penuh air mata, penuh tangisan, suka duka kami dapatkan. Mulai dari ya cemooh, mulai dari apakah bisa framing-framing berternak di kota Jakarta, mungkin apakah laku dan lain-lain, itu suka duka semua sudah kita terima. Untung aja semua omongan jahat orang ini ia cuekin. Kalau dengerin julidnya mulut kiri kanan, dahlah gak bakal sukses jadi pengusaha di usia yang baru kepala 3 begini. Nah, biar tetangga juga nyaman hidup dekat peternakannya, kebersihan wajib dijaga bos. Kandang sirkulasi baik, lalu juga kebersihan kandang kita jaga, tidak ada lalat di sini, lalu juga alhamdulillah kita juga tidak ada nyamuk, sehingga hewan ini maksimal bertumbuhnya gitu. Wah, pantesan konsumen pada setia ya bos, kandangnya bersih begini. Nih, salah satu langganannya Bang Latif adalah Thomas Georgie, sang pedangdut tampan ini. Di Betawi Muda Farm. Tapi, meski udah setengah mati jaga kesehatan dan kebersihan semua sapi, tetap aja Bang Latif sempat oleng waktu dihantam wabah PMK alias penyakit mulut dan kuku tahun 2022 lalu. Belajar dari pengalaman pahit itu, sekarang Bang Latif nggak mau kecolongan lagi. Vitamin dan vaksinasi rutin wajib diberikan ke semua sapi kesayangannya, biar si sapi sehat-sehat sentosa.
Alhasil, sejak berdiri tahun 2016 silam, bisnis Bang Latif nih cuannya relatif nggak pernah suram. Bayangin aja, sekali putaran Hari Raya Kurban, 300 ekor sapi bisa ludes, Bos. Itu biasanya bisa 2 kali lipat dari harga biasa lah di hari-hari lain. Dan memang karena kita di sini jualnya sapi range 20 juta sampai dengan ada yang 100 juta. Kemarin ya alhamdulillah sudah tembus angka 3 lah gitu, dan ini ada kepuasan tersendiri gitu. Gokil nih, 3 miliaran tiap Idul Kurban. Wih, cuannya semontok sapinya ya, Bos. Nah, syarat biar harga terjaga, si sapi kudu sehat dong pastinya. Kuncinya makannya nggak boleh sembarangan, biar pertumbuhannya maksimal dan memenuhi syarat kurban. Kita memberikan pakan hijauan sebanyak 3 kali, lalu juga ada comboran. Lalu ada pemberian vitamin setiap 1 bulan, lalu juga ada obat cacing setiap 3 bulan. Ini semua kita lakukan untuk pemberian yang terbaik. Makanya, biar sapinya nggak stres, mereka dimandiin 2 kali sehari, Bos. Biar seger dan fresh terus ya, Pi. Kandang udah cakep, koleksi sapi juga jaminan mutu tinggi. Sekarang tinggal satu nih PR-nya, pemasaran, Bos. Kalau nggak pinter jualan, ya nggak bakal ada cuan. Hihi. Kita di sini berdayakan orang-orang sekitar untuk menjadi marketing. Nah, terutama yang memang lebih kecimpung ke dunia keagamaan, baik dia seorang ulama ataupun tokoh yang dengan punya masa besar, ini kita coba rangkul gitu. Teman-teman juga yang di luar sana, silakan kalau ingin membantu kita, nanti kita kasih komisi biasanya. Itu yang menjadi daya tarik teman-teman yang tidak kalah antusiasnya. Nah, nggak mau sukses sendiri, Bang Latif juga rajin berbagi ilmu buat orang lain, Bos. Sekalian buat tabungan akhirat ya, Bang, biar jadi ilmu yang bermanfaat. Hihi. Yang kedua, kita banyak program-program di sini kayak pelatihan sembelih. Nah, kalau Idul Adha udah berlalu, Bang Latif juga terus memutar roda bisnisnya, biar operasional tetap jalan, Bos. Sapi-sapi ia jual ke pasar, pedagang daging, acara dan hajatan besar, ataupun dijual ke peternak lain. Kalau gini kan duit jadi nggak mandek ya. Terus, di sini ada sapi apa aja sih, Bang? Ada banyak, Bos. Mulai dari sapi bule kayak limosin, simental, dan Belgian Blue yang bongsor-bongsor badannya, sampai sapi lokal yang badannya lebih imut, kayak sapi ongol, sapi Bali, dan sapi Madura. Harga pun menyesuaikan, Bos. Tinggal cocokin sama kantong aja. Nah, ini memang nih untuk harganya memang kita cukup fantastis, sekitar 85 jutaan lah. Ini ada yang 80, lalu ada juga yang ekonomis yang 20, yang 25, 50, tentunya semua cuan, Bos. Teman-temannya sapi juga ada loh, kambing dan kerbau siap dipinang juga. Apalagi buat langganan sesama Betawi nih, kerbau selalu dicari. Nah, Bang Latif udah siapin semua stoknya deh. Cakep kan, Bos? Dari bisnis kita bisa dapat banyak manfaat. Cuan kan nggak selalu harus doku, nambah relasi baru, bantu warga sekitar, sampai membantu orang lain menunaikan ibadah, itu juga cuan. Betul nggak, Bang? Hihi. Halo, Bos, bagi sahabat semua yang ingin tentunya beternak, kita punya ada sedikit tips. Yang pertama, kita sayang dan cinta serta hobi terkait dengan hewan tersebut. Yang kedua, kita punya kesempatan. Gunakan kesempatan itu selagi ada, manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, perbanyak jaringan dan perluasan komunikasi, koordinasi dengan siapapun. Dan intinya semuanya, cuan, Bos. Bos, Jakarta barusan ulang tahun ke-496 loh. Di usianya yang udah hampir setengah milenium ini, ada lokasi-lokasi kuncian yang hoki banget buat bisnis. Di mana aja tuh? Yuk kita sambangin satu-satu. Pertama nih, siapa sih yang gak kenal kawasan Tamrin? Belantara gedung bertingkat, salah satunya ada di sini nih. Mall-mall kelas atas,
hotel-hotel mewah, dan gedung perkantoran bergengsi. Tumplek-blek di sini. Nah, bisnis apapun bakal jalan deh di sini. Gak cuma yang gedongan loh. Bahkan sekelas Starling atau tahu bulat aja bisa panen cuan di sini. Hihi. Yang kedua ada di belahan Jakarta Selatan. Gatsu alias kawasan Gatot Subroto. Emang banyak banget kantor di sekitar sini. Mulai dari kantor kementerian, pemerintahan, sampai beragam perusahaan menampung ratusan ribu orang karyawan. Pantes aja, jualan apapun tuh di sini bakal rame. Nah, kalau lokasi yang satu ini sampai disebut segitiga emas saking hokinya. Kuningan dan sekitarnya, bos. Apartemen mewah, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan semuanya ada di sini. Mau cari mall dengan koleksi harga yang murah sampai mahal? Ada. Aksesnya juga gampang karena dekat dengan semua titik strategisnya Jakarta. Mantap nih buat membesarkan bisnis Anda, bos. Nah, lokasi terakhir ini unik banget, bos. Jakarta Utara. Menurut Feng Shui, kawasan ini dinamai kepala naga yang dipercaya membawa hoki gede. Makanya, walaupun langganan banjir, tapi banyak banget pengusaha yang memilih tinggal dan membangun bisnisnya di kawasan ini. Gak heran, banyak banget kawasan mewah berdiri di sini. Konon, makin rendah sebuah wilayah, maka makin bagus pula hokinya. Hehehe. Jadi gimana, bos? Anda mau besarkan bisnis di mana? Yang jelas, makin tua umurnya, Jakarta makin jaya dan makin cuan pula warganya. Selamat ulang tahun Jakarta!